Jika berbicara soal KKN Desa Penari, ada satu sosok yang menjadi ikon yang terkenal yakni Badarawuhi. Namun Badarawuhi tidak lahir begitu saja, asal-usulnya berkaitan erat dengan seorang ksatria dan penari bernama Ratna Nareh pada zaman Raja Kerajaan Kediri, Prabu Airlangga. Ratna Nareh hidup sebagai murid seorang ksatria. Saat gurunya dikalahkan oleh Empu Barada, Ratna Nareh bersama 4 murid lainnya melarikan diri. Keempat murid tersebut melarikan diri ke Bali, sementara Ratna Nareh memilih bersembunyi di timur Pulau Jawa. Dalam kehidupan barunya, Ratna Nareh menggeluti ilmu kanuragan dan kanujiwan untuk menaklukkan pimpinan makhluk halus di hutan-hutan Pulau Jawa. Hidup Ratna Nareh terus berjalan tanpa gangguan, hingga suatu hari ia melakukan perjalanan ke Wonontoro. Dan di sana dirinya menarik perhatian pemimpin desa bernama Macan Sikep yang tertarik pada kecantikannya. Warga desa sebenarnya tidak begitu menyukai Macan Sikep. Hal itu karena Macan Sikep kerap melakukan hal tidak senonoh kepada para wanita desa untuk memenuhi nafsu bejatnya. Tidak peduli apakah kepada seorang gadis, janda, atau bahkan kepada istri orang sekalipun. Namun warga desa tidak berdaya untuk melawan Macan Sikep. Hal itu karena ia banyak mempekerjakan para begundal, ditambah lagi Wonontoro adalah desa yang sangat terpencil yang dikelilingi oleh hutan. Macan Sikep pun menawarkan Ratna Nareh untuk menginap semalam di rumahnya, tawaran itu pun diterima tanpa curiga oleh Ratna Nareh. Namun, pada malam itu, Ratna Nareh yang tertidur pulas membuat Macan Sikep dan 2 anak buahnya mencoba melakukan perbuatan yang tak senonoh. Kejadian naas pun terjadi, ketiganya terpental dan mati karena kesaktian Ratna Nareh. Hal itu karena Ratna Nareh telah memagari kamar tersebut, dengan mantra-mantra sakti yang ia miliki. Rupanya kematian Macan Sikep membuat Ratna Nareh senang, bahkan dirinya menjilati darah yang keluar dari tubuh Macan Sikep. Warga yang takut melihat kejadian itu, tak bisa melakukan apapun. Hingga akhirnya Ratna Nareh diangkat sebagai pemimpin baru di desa tersebut, dirinya menjadi pemimpin yang angkuh dan bertingkah sesuka hatinya kepada penduduk desa. Desa yang dipimpin Ratna Nareh dianggap sebagai gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Ada pantangan yang harus diikuti oleh penduduk di sana, yakni mereka dilarang menari diiringi gamelan, sebagai tanda penghormatan kepada makhluk halus yang mendiami hutan daha. Kesombongan Ratna Nareh membuatnya melanggar pantangan tersebut dan menantang para penghuni hutan, termasuk para makhluk halus. Sebagai akibatnya, para makhluk gaib menyerang Ratna Nareh dan penduduk desa. Dalam pertarungan itu, salah satu penjaga sendang Ratu Pantai Selatan merasuki tubuh seorang penari desa tersebut. Setelah pembantaian yang mengakibatkan Ratna Nareh dan penduduk tewas, sang penjaga sendang menolak untuk keluar dari tubuh penari tersebut. Akhirnya, jasad penari itu dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan sebagai hukuman. Sosok yang merasuki tubuh penari tersebut kemudian menjelajah tanpa tujuan, mengenakan busana hijau, identik dengan busana kebesaran Kerajaan Laut Pantai Selatan. Dan sosok itulah yang dikenal sebagai Badarawuhi. Badarawuhi diyakini sebagai sosok siluman ular cantik jelita yang suka menggoda lelaki. Asal-usul Badarawuhi di Desa Penari menggambarkan perjalanan Ratna Nareh, ksatria dan penari yang menghadapi konflik dengan makhluk gaib akibat pelanggaran terhadap pantangan. Itulah sepenggal kisah tentang Badarawuhi. Jika kalian punya pendapat lain silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar.